Balik lagi bahwa berbicara prasangka ini sangat erat hubungannya dan akan membuat tubuh kita akan jauh lebih kuat dan lebih energik serta lebih ajaib lagi. Di mana seperti hanya Mas Tolani tadi bilang, rekan-rekan sekalian, ketika seseorang itu mempunyai tiga rasa. Yang pertama, ketika seseorang itu mempunyai dan melatih dirinya untuk ikhlas. Kalau berbicara ikhlas itu sama dengan mengikhlaskan masa lalu. Bahkan seperti ini rekan-rekan sekalian. Ada orang ikhlas mah ikhlas katanya gitu ya. Tapi saya tidak bisa melupakan. Nah jadi masalah rekan-rekan sekalian. Yang penting mah tidak rudet saja ya rekan-rekan sekalian. Kita belajar ikhlas. Tapi berbicara ikhlas itu sama dengan sebetulnya sepenuh hati. Perlu dipahami rekan-rekan sekalian. Kenapa kita harus mengikhlaskan? Karena sekali lagi ya berbicara ikhlas ini adalah menyerahkan total berarti kepada Sang Maha Pencipta ya. Ketika kita sudah menyerahkan total kepada Sang Maha Pencipta, nah rekan-rekan sekalian, ya Allah menganjurkan ke Allah yang Maha Rob gitu ya, bahwa setiap apapun Allah yang telah menciptakan, Allah yang telah merancang, Allah yang telah menciptakan, Allah yang memfungsikan dan Allah juga yang memastikan. Kita tidak mempunyai hak apapun, la haula wala quwata illa billah. Tidak mempunyai daya dan upaya apapun, rekan. Tidak mempunyai daya dan kekuatan apapun ya, kecuali Allah dengan ilmunya memberikan kekuatan kepada diri kita sekalian. Makanya berbicara ikhlas ini adalah berbicara sebuah ketenangan. Bukan berarti bahwa seseorang itu layak dimaafkan atau tidak dilayak dimaafkan. Tapi berbicara ikhlas ini adalah sama dengan itu untuk diri kita sendiri. Bagaimana diri kita ini, rekan-rekan sekalian, bisa menenangkan diri ya. Nah, karena dari ketenangan itulah kita akan mempunyai berbagai kebahagiaan. Nah, ketika kita itu ada dalam fase ketenangan dan menenangkan diri, rekan-rekan sekalian ya, karena ada yang sudah tenang, ada yang menenangkan diri. Secara otomatis rekan-rekan sekalian ya, tabula rasa di dalam liver itu akan memproduksi rekan-rekan sekalian yang memproduksi kandungan empedu ya, memproduksi garam empedu dan menghasilkan tadi hormon bilirubin, biliverdin dan urobilin tersebut lebih maksimal. Jadi sehingga proses nih pembuangan racun di dalam tubuh ini akan lebih maksimal. Nah, itu ketika kita mempunyai ketenangan rekan-rekan sekalian. Jadi kita akan terjauh dari penyakit kalau proses detoksifikasi di dalam tubuh itu maksimal. Yang kedua nih rekan-rekan sekalian itu berbicara terhadap masa lalu ya, berbaik sangka kepada Allah karena Allah akan memperlakukan kita sesuai dengan prasangka kita terhadapnya. Jadi ketika kita ingin apa, maka perbaikilah prasangka kita terhadap Allah bahwa Allah akan memberikan jalan kepada diri kita untuk apapun yang kita butuhkan dan kita inginkan. Faman jahadalin nasi lanah dianakum subulana. Siapapun yang jahadu, yang sungguh-sungguh ya. Nah biasanya rekan-rekan sekalian yang paman jahada linnasi lanah dianakum subulana. Siapapun yang jahadu, yang sungguh-sungguh, pasti Allah memberikan berbagai jalan keluar gitu loh. Nah itulah yang pertama bahwa yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita mengikhlaskan dan belajar ikhlas atau belajar menenangkan hati ya, supaya kita itu bertemu dengan bahagia-bahagia dalam situasi dan kondisi apapun. Nah hal yang demikian juga akan sangat menyehatkan liver kita supaya tubuh kita jauh lebih sehat. Yang kedua, rekan-rekan sekalian, ya, ketika kita berbicara diri banyak yang menyalahkan diri. Duh, saya yang salah, saya yang terus tenggelam pada kesalahan dirinya. Dan biasanya tadi seperti yang saya bilang bahwa kesalahan terbesar dalam kehidupan ini adalah membenarkan apa yang orang lain salahkan terhadap diri kita. Ketika kita sudah mengetahui posisi kita di mana, maka yang harus kita lakukan adalah memantaskan diri kita ya. Maka ketika kita siap untuk pantas, secara otomatis rekan-rekan sekalian ya, maka hati kita akan lebih
jauh lebih kuat dan nutrisi di dalam hati itu akan selalu terproduksi dengan baik. Dan ketika rekan-rekan sekalian, yang ketiga, kita mempunyai antusias, tadi semangat yang membara dari prasangka yang baik, rekan-rekan sekalian, secara otomatis maka hormon yang ada di dalam diri kita itu akan terproduksi secara seimbang dari atas sampai bawah. Jadi balik lagi kepada materi hari ini, apa yang harus kita lakukan terhadap kehidupan ini supaya kita tetap dalam semangat? Yang harus kita lakukan adalah kita memperbaiki prasangka. Karena dari prasangka itulah kita akan mempunyai antusias yang membara. Dari antusias yang membara itulah kita akan selalu mempunyai kenyataan-kenyataan yang di luar prasangka. Jadi keajaiban-keajaiban akan tiba ketika kita bisa menjaga antusias yang menyala. Antusias yang menyala itu akan selalu didapat oleh orang-orang yang mau berbaik sangka.